Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudallahi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama'a Allahu bihi wa man yura'i Allahi bihi. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Nur Aisyah rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai dalam menunaikan ibadah salat Jumat dalam setiap sekali sepekan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat kita ditambah dan nikmat kita penuh barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga kepada para jamaah umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita selalu menjalankan amar ma'ruf, mengerjakan yang baik, dan nahi munkar, dan meninggalkan hal-hal yang munkar. Dan tak lupa kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan derajatnya, yaitu orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nur Aisyah rahimakumullah. Judul yang khatib sampaikan ialah bagaimana caranya kita mendapatkan pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 hal sifat tercela yang harus kita hindari. Yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah sum'ah. Yang ketiga adalah ujub.
dan yang keempat adalah takabur. Yang pertama adalah riya. Riya di sini berasal dari kata ro'a yaro ru'yatan. Artinya adalah melihat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut bahasa adalah menampakkan. Orang yang beribadah tetapi dia mau menampakkan kepada manusia, itu yang dinamakan adalah riya. Sedangkan menurut bahasa yaitu ibadah dengan niat supaya ingin dipuji manusia dan tidak berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali ada 5 kategori riya, yaitu yang pertama adalah riya dalam masalah agama. Riya dalam masalah agama berpenampilan jasmani, misalnya memperlihatkan badan yang kurus, pucat, agar disangka banyak puasa dan sholat tahajud. Lalu yang kedua adalah riya dalam penampilan tubuh dan pakaian. Misalnya memakai baju koko, memakai gamis, memakai peci, memakai sorban, agar disangka soleh atau memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka rajin sholat. Yang ketiga yaitu riya dalam perkataan. Misalnya orang yang selalu membicara tentang keagamaan agar ia disangka ahli agama. Yang keempat yaitu riya dalam perbuatan. Misalnya orang yang sengaja memperbanyak sholat sunnah di hadapan orang banyak agar disangka orang soleh, atau seseorang pergi haji ataupun umroh untuk memperbaiki citranya di masyarakat. Yang kelima yaitu riya dalam persahabatan. Misalnya orang yang sengaja mengikuti ustadz, habib, kiai, kemanapun beliau, agar disangka ia termasuk orang alim. Inilah 5 kategori jenis riya menurut Imam Al-Ghazali. Lalu yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah ini berasal dari kata sam'a yusammi'u tasmi'an. Artinya adalah mendengarkan. Jadi sum'ah di sini secara sederhana adalah sesuatu yang ia bicara dari pendengaran. Itulah di sini adalah sum'ah. Orang yang melakukan berbuat riya dalam hal apapun maupun berbuat sum'ah, maka semua pahala akan menjadi sirna dan tidak akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibaratnya seperti debu. Debu yang licinnya di atas batu yang licin. Ketika ditimpa hujan lebat, maka batunya itu akan menjadi licin kembali. Ini keterangannya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, yang di bagian potongan ayatnya sebagai berikut. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabin fa asabahu wabilun wa tarakahu soldah la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa yang ia kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan khotib katakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahi bihi. Barang siapa yang berlaku sum'ah,
maka akan diperlakukan dengan sum'ah oleh Allah. Dan siapa yang berlaku riya, maka akan dibalas dengan riya. Apa maknanya di sini? Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi di dalam kitab Al-Kabair. Di dalam kitab Al-Kabair itu tentang dosa-dosa besar. Terdapat di halaman 135. Berbunyinya sebagai berikut. Qila ma'na man sama'a sama'allahu bihi yaumal qiyamati. Apa itu? Allah akan membongkar aibnya. Allah akan membuka aibnya pelaku yang berbuat sum'ah di hari kiamat. Wa ma'na mayyura'i ay man azbara al-amala shalihan lin-nasi liyu'azzima 'indahum. Orang yang menampakkan atau memamerkan amal soleh pada manusia agar mereka mengagumi amalan si pelakunya. Lalu yura'i bihillahu qila ma'nahu izharu sariratihi linnasi, yaitu orang yang menampakkan niatnya karena manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita akan memasuki apa itu ujub. Ujub di sini diartikan adalah bangga diri. Merasa diri kita bangga apa yang kita miliki. Memiliki kemampuan dalam bidang apapun seperti bidang agama, bidang fikih, bidang bahasa Arab, bidang tafsir dan lain sebagainya. Dan tak lupa bidang dakwah. Ini bila seseorang merasa dirinya lebih hebat daripada para asatis yang lainnya, maka di sini akan menimbulkan rasa ujubnya. Apa itu faktor-faktor timbulnya sifat ujub? Yang pertama adalah banyak dipuji orang. Orang yang berbuat riya, orang yang berbuat sum'ah, sehingga munculnya rasa ujub, sehingga dia merasa dirinya dipuji oleh orang lain. Yang kedua yaitu meraih kesuksesan. Kesuksesan apa yang ia miliki, prestasi apa yang dia dapatkan setelah dia berjuang dan bekerja keras agar dia mengalahkan orang lain, maka di sini di dalam pola pikirnya si pelaku itu rasanya ingin mengalahkan orang lain dalam bidang kompetisi apapun. Baik itu bidang kompetisinya seperti lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran, lomba qiraatul kutub, membaca kitab kuning, musabaqah hifzil Quran, lomba hafiz Quran, maksudnya tahfiz Quran dan lain sebagainya. Kalau ia merasa dirinya berharap ingin mengalahkan orang lain, nah disitulah akan menimbulkan rasa takabur. Itu sebenarnya memasuki hal yang keempat. Yang ketiga yaitu adalah kekuasaan. Kekuasaan apa yang ia mengemban amanah menjadi seorang pemimpin. Jangan sampai ketika ia mengemban amanah menjadi seorang pemimpin seperti menjadi seorang presiden, seorang perdana menteri, gubernur, menteri dan lain sebagainya, tetapi dia merasa tertarik lalu terlalu ambisius. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun muncul juga rasa ujub yang ada di dalam hati kita, apalagi rasa sombong. Seperti contohnya Fir'aun laknatullahi alaihi yang hidupnya di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu. Fir'aun yang menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuannya terhadap Fir'aun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang keempat yaitu tersohor di kalangan orang banyak. Semakin diri kita menjadi orang terkenal,
maka banyak sekali pengikut-pengikutnya. Yang kelima yaitu mempunyai intelektual, ya, mempunyai kecerdasan yang tinggi. Orang yang berpendidikan baik S1, S2, S3 sampai menjadi profesor, tetapi kecerdasan apa yang ia miliki, tetapi dia tidak tahu apa itu kekurangan yang di dalam dirinya, maka itu sama saja bohong. Hadirin, akan menimbulkan rasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, bahkan juga lebih bagus karirnya daripada orang lain. Yaitu yang kelima. Yang keenam yaitu memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang memiliki kesempurnaan fisik ya belum tentu hidupnya itu makmur. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Lalu air mani yang hina ketika kita sudah meninggal, maka kita kembali ke dalam tanah. Banyak orang-orang yang disabilitas, banyak orang yang tunanetra, banyak juga orang yang memiliki cacat fisik. Yang ketujuh adalah lalai atau tidak memahami hakikatnya diri sendiri. Itulah kalau kita dirinya merasa ujub maupun takabur, kita tidak tahu apa kekurangan di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa berintrospeksi diri dan tidak bisa memperbaiki diri. Nih, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bahaya sifat ujub, yaitu yang pertama adalah membatalkan pahala. Kita tidak dapat pahala semata-mata karena Allah. Semua pahala yang kita kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Yang kedua adalah menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya yaitu Qarun yang hidupnya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Semakin banyak hartanya yang ia miliki, semakin dirinya merasa hidupnya makmur dan bahagia. Padahal hidup di dunia ini fata morgana. Hidup senang bukan banyak uang, bukan banyak harta. Hidup senang, hati yang tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang imannya menang. Itulah yang harus kita pikirkan seperti itu. Hidup bahagia bukan hanya kita memiliki harta yang banyak ataupun uang yang banyak. Nah, saking kesombongannya yang dilakukan oleh Qarun, sehingga semua harta yang ia miliki menjadi lenyap. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab berupa benamkan Qarun ke dalam bumi, tidak ada satupun orang pun yang menolong Qarun. Yang ketiga yaitu terjerumus ke dalam sikap gurur. Maksudnya sikap gururnya itu adalah tipu daya. Yang keempat adalah menyebabkan mengumbar nafsu dan melupakan dosa-dosa. Yang kelima adalah orang lain akan membenci pelakunya. Semakin dia bangga diri, apalagi semakin dia sombong, orang lain yang termasuk pengikut-pengikutnya itu akan membenci pelakunya. Kemudian yang keenam yaitu menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang keempat yaitu adalah takabur. Takabur di sini adalah berasal dari kata takabbaro yatakabbaru takabburan. Takabburon artinya adalah sombong atau membanggakan diri. Ini juga terkait dengan hal ujub. Jadi takabur semakna dengan ta'azzum, yaitu menampakkan keagungannya dan kebesarannya dibandingkan dengan orang lain. Dalam bahasa Indonesia banyak sekali istilah lain dari takabur ini, antara lain baik itu sombong, congkak maupun angkuh. Takabur di sini ada dua jenisnya, ada dua, yaitu yang pertama adalah takabur batini dalam sikap.
yaitu sifat takabur yang tertanam dalam hati seseorang sehingga tidak tampak secara lahir atau fisik, seperti seseorang yang mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia mengetahui kebenaran tersebut. Yang kedua adalah takabur zahiri, takabur dalam perbuatan. Apa itu? Sifat takabur yang dapat dilihat langsung dengan panca indera, seperti dalam bentuk ucapan dan gerakan anggota tubuh, contohnya ria, angkuh, dan memalingkan muka terhadap orang lain. Ini merupakan pelajaran bukan hanya untuk orang-orang awam saja, tetapi ini pelajaran bagi para asatiz, para ustadz, para habib, dan juga kepada para kiai, apalagi termasuk para mubalik yang mempunyai retorika yang tinggi, ya, ceramah yang begitu bagus sehingga jamaah pun terkesimat ataupun terdengar, maka akan muncul di dalam dirinya merasa bahagia, merasa senang, apalagi merasa bangga terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang dai, seorang mubalik, seorang ustaz, seorang habaib, seorang kiai, seorang ulama, harus tahu-tahu betul apa itu kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jangan merasa diri kita tuh sudah mempunyai ilmu yang banyak apa yang ia miliki, tetapi tidak berguru lagi. Begitu. Jangan merasa diri kita sudah mempunyai kemampuan, yaitu kemampuan bisa baca kitab kuning, bisa berbahasa Arab, baik itu komunikasinya maupun bicaranya, tetapi tidak berguru lagi. Hati-hati. Pentingnya kita berguru lagi supaya apa? Supaya kita belajar terus menerus sampai akhir hayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diri kita sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada diri kita. Orang yang menginjak hak-hak orang lain, orang yang mencuri, merampas harta orang lain, anak yang berdurhaka kepada orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesenangan kepada dirinya. Hati-hati, itu yang dinamakan adalah istidraj. Istidraj itu Allah Subhanahu wa taala masih menunda-nunda azab kepada pelakunya, agar nanti ketika dia di puncak kejayaan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab secara tiba-tiba. Seperti contohnya yaitu Fir'aun maupun Qarun. Dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukira bihi fafatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu baghdatan hatta idza farihu baghdatan fa'akhadnahum hatta idza farihu fa'akhadnahum baghdatan fa idza hum mublisun." Dan apabila ia diberi kesenangan sedangkan ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan pintu kesenangan baginya, tetapi pas di puncak kejayaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab secara tiba-tiba, maka dia itu terdiam dan berputus asa. Inilah yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa, mari sama-sama kita niatkan amal kita, niatkan belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan
pahalanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu Allah ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wahum ya qadi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baldina Indonesia khassah wa fi qaryatina Pondok Kacang Syarqiyah khassah wa min buldani muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih yang telah menonton channel YouTube dakwah saya Sutria Dirga SAG. Ikuti terus ya dakwah saya di channel Sutria Dirga SAG. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.